Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suharnita Wijaya, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Saya adalah dosen tetap pada Prodi D3 Kebidanan Estetika Selaki Padada, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor induk dosen saya adalah 0908 03 8602 dan NUPTK 7640 76466 523 0262 dan spesifikasi saya adalah di bidang kebidanan. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen SMA Gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Khususnya di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep kebidanan. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah ini pada program studi D3 Kebidanan dan capaian pembelajaran dalam mata kuliahnya. Mata kuliah konsep kebidanan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa D3 Kebidanan pada semester 1 atau semester ganjil dengan bobot SKS 3 SKS yang terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan total pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik, namun itu belum termasuk dalam UTS dan UAS. Kemudian akan diuraikan secara rinci pada rencana pembelajaran semester atau RPS dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yang melingkupi sikap, keterampilan umum dan pengetahuan, di mana diharapkan mahasiswa dapat yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, filosofi, kode etik profesi serta standar kebidanan. Kemudian yang selanjutnya menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang keempat, mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan berbasis bukti ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara mandiri. Kemudian selanjutnya, mampu bekerja sama, berkomunikasi teknis dan prosedural dalam pekerjaannya. Kemudian yang keenam, mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Kemudian yang terakhir, menguasai konsep teoritis fisiologis siklus hidup manusia atau human life cycle psychology secara umum. Yang kemudian diturunkan ke dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mampu memahami konsep bidan dan kebidanan. Kemudian yang kedua, mampu memahami sejarah dan perkembangan pendidikan dan pelayanan bidan. Kemudian yang ketiga, mampu memahami profesional dan profesionalisme bidan. Kemudian yang keempat, mampu memahami filosofi bidan. Yang selanjutnya, mampu memahami paradigma asuhan kebidanan. Kemudian mampu menjelaskan peran, fungsi, dan wewenang bidan. Kemudian mampu menjelaskan teori dan model praktek kebidanan. Kemudian mampu menjelaskan standar profesi bidan. Kemudian mampu melaksanakan manajemen kebidanan dalam praktek kebidanan. Kemudian mampu melaksanakan sistem reward dan punishment. Yang selanjutnya mampu menjalankan pengembangan karir bidan. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir mampu melakukan pelayanan kebidanan. Kemudian dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub-sub CPMK, antara lain sub CMK yang pertama itu adalah memahami
konsep bidan dan kebidanan. Kemudian sub CPMK 2 yaitu memahami sejarah dan perkembangan pendidikan dan pelayanan bidan. Kemudian sub CPMK yang ketiga adalah memahami profesional dan profesionalisme bidan. Kemudian sub CPMK yang keempat adalah memahami filosofi bidan. Sub CPMK 5 memahami paradigma asuhan kebidanan. Kemudian sub CPMK 6 menjelaskan peran, fungsi, dan kewenangan bidan. Kemudian sub CPMK 7 menjelaskan tentang teori dan model praktik kebidanan. Kemudian sub CPMK 8 menjelaskan standar profesi bidan. Kemudian sub CPMK 9 melaksanakan manajemen kebidanan dalam praktik pelayanan kebidanan. Kemudian sub CPMK 10 melaksanakan sistem reward dan punishment. Kemudian sub CPMK 11 menjalankan pengembangan karir bidan. Dan yang terakhir adalah melakukan pelayanan kebidanan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang konsep bidan, sejarah perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan, profesional dan profesionalisme bidan, filosofi dan paradigma bidan, serta peran, fungsi, dan kewenangan bidan, teori dan model praktek kebidanan, standar profesi bidan, manajemen kebidanan, pengembangan karir bidan, pelayanan kebidanan, serta reward dan punishment. Kemudian, untuk mendukung pembelajaran saya menggunakan berbagai literatur, baik itu dari jurnal, kemudian buku-buku, kemudian e-book, kemudian artikel ilmiah, dan juga dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Ya, itulah penjelasan singkat terkait mata kuliah saya. Berikutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ya, metode pembelajaran yang diaplikasikan pada mata kuliah ini adalah menggunakan sistem mata kuliah luring atau di luar jaringan atau tatap muka langsung di dalam ruang kelas. Ya, meskipun demikian, aplikasi daring pun juga kadang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran dalam menjalin komunikasi di luar kelas. Adapun strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas yaitu yang pertama dengan menggunakan metode ceramah, di mana sebelum memulai perkuliahan saya wajib menyiapkan bahan ajar berupa buku ajar atau modul maupun slide PowerPoint yang sesuai dengan topik yang akan saya bawakan atau saya ajarkan. Kemudian metode pembelajaran yang kedua yaitu diskusi, di mana melalui kegiatan diskusi ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan topik pembelajaran yang akan diberikan, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, kemudian metode pembelajaran yang ketiga adalah praktikum, yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan eksperimen atau percobaan atau simulasi untuk memahami konsep-konsep tertentu. Nah, dalam metode ini mahasiswa tidak hanya mempelajari teori namun juga mengaplikasikan secara langsung sehingga dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi belajar. Ya, kemudian metode pembelajaran praktikum ini biasanya saya lakukan di dalam kelas ataupun juga di laboratorium. Kemudian metode pembelajaran yang keempat adalah pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok. Berikutnya adalah interaction, yaitu bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Nah, di sini saya berinteraksi dengan mahasiswa itu ada dua cara yang kadang saya lakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Yang pertama itu pada saat saya berada di dalam kelas, saya selalu memastikan agar tercipta komunikasi yang interaktif antara dosen dengan mahasiswa, di mana saya sering melemparkan topik-topik atau tema terkait materi perkuliahan untuk direspon oleh mahasiswa. Kemudian interaksi yang biasa saya lakukan di luar kelas, ya kadang saya menggunakan WA group, di mana WA group ini berperan sebagai wadah interaksi di luar jam perkuliahan dan sebagai wadah komunikasi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dipertanyakan di dalam kelas. Biasanya mahasiswa akan menyampaikannya di dalam WA group. Kemudian yang terakhir adalah asesmen, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Nah, pada awal perkuliahan atau pertemuan pertama saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang dimana di dalamnya itu sudah mencakup penjelasan tentang kriteria penilaian disertai dengan bobot penilaian. Adapun kriteria penilaian yang saya berikan yaitu yang pertama pada ujian akhir semester itu sebanyak 30%, kemudian ujian tengah semester sebanyak 30%, kemudian penugasan 20%,
keaktifan mahasiswa atau keaktifan di dalam kelas atau keaktifan pada saat mereka berdiskusi itu sebanyak 10%, kemudian penilaian kehadiran sebanyak 10%. Nah, untuk tahap berikutnya silahkan menyimak video pembelajaran konsep kebidanan sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Ya, oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa ya, kita memulai segala sesuatunya dengan doa ya, dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Oke, sebelum kita masuk dalam perkuliahan seperti biasa ya, saya mau mengetahui dulu bagaimana kehadiran adik-adik semua. Saya absen dulu ya. Nova, Dekapri, Albertin Bunga, hadir Bu. Janet, Satmai, Tiara, Mei, Nabila, Yorman, Yulianti Zoma, Anissa, Sinta Sombo. Ya, oke. Ya, mungkin adik-adik masih ingat kali ya, materi kita minggu lalu apa ya? Peran dan tugas bidan. Ya, kemudian saya mau tanya dulu ini, ya saya mau review kembali. Ada tidak yang tahu tugasnya bidan apa saja? Ayo, siapa? Angkat tangan. Kira-kira coba ya. Tugas bidan ada 3. Yang pertama tugas mandiri, yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada asuhan kebidanan yang didirikan baik pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita serta komunitas. Yang kedua, tugas kolaborasi, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan. Yang ketiga, tugas rujukan, yaitu melakukan rujukan pada pasien di luar dokter. Ya, oke, jadi tugas bidan itu ada 3 ya adik-adiknya. Jadi ada tugas kolaborasi, ada tugas mandiri, dan ada tugas apa satu? Rujukan. Ya, oke. Nah, terkait dari itu semua untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen kebidanan. Ya, jadi manajemen kebidanan itu ada pun capaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen kebidanan itu mulai dari percaya diri depannya. Jadi diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adik-adik mampu melaksanakan manajemen kebidanan ya dalam pelayanan kebidanan. Kemudian ada sub CPMK. Jadi ini dia berada di dalam sub CPMK 9 ya, yaitu melaksanakan manajemen kebidanan dalam pelayanan kebidanan. Dan ada pun indikator dari pembelajaran ini adalah yang pertama itu diharapkan nanti adik-adik atau mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari manajemen kebidanan. Ya, nah kemudian yang kedua itu adalah adik-adik atau mahasiswa mampu mengetahui tentang manajemen kebidanan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyebutkan langkah-langkah dari manajemen. Ya, jadi nanti untuk pertemuan sekarang itu kita akan belajar bagaimana proses dari manajemen kebidanan. Ya, oke. Nah di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa pengertian dari manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, kemudian analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ya, jadi itu menurut IBI ya, menurut Ikatan Bidan Indonesia. Ya, nah kemudian nanti juga menurut Departemen Kesehatan RI ya yang menyatakan bahwa manajemen kebidanan adalah metode pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, kemudian kepada keluarga dan kepada masyarakat. Jadi intinya di sini adik-adik manajemen kebidanan itu adalah proses pemecahan masalah, ya, proses pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya kayak ada masalah-masalah kebidanan, misalkan masalah menyangkut ibu dan anak, itu kita bisa masukkan di dalam manajemen kebidanan untuk dilakukan pemecahan masalahnya, ya, oke. Ya, nah kemudian ada pun aplikasi dari pendekatan manajemen kebidanan, ya. Yang pertama itu adalah identifikasi dan analisis masalah, ya, yang mencakup pengumpulan
pengumpulan data subjektif, data objektif, analisis dari data yang dikumpulkan kemudian dicatat. Ya, jadi kan adik-adik mungkin sudah biasa ya melakukan pengkajian. Ya, nah di pengkajian ini kan ada dua data ya, ada data subjektif, ada data objektif. Ya, jadi data subjektif itu kan data yang apa? Didapat dari penelitian ya, kemudian data objektif data dari hasil pemeriksaan. Ya, oke. Ya, jadi itu ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data, kita melakukan perumusan diagnosa masalah. Ya, jadi di sini kita menentukan diagnosa, ya. Nah, di sini masalah yang mungkin akan timbul atau potensial, ya, serta menentukan perlunya konsultasi, apakah dia mau dikonsultasikan, atau apakah dia mau dikolaborasikan, atau apakah dia mau dirujuk. Ya, itu tadi terkait dengan tugas bidan tadi yang kita pelajari minggu lalu, ya kan? Seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyusunan rencana tindakan atau intervensi. Jadi setelah kita mengetahui identifikasi masalahnya, kemudian kita merumuskan diagnosa, langkah yang selanjutnya adalah kita menyusun intervensi atau rencana tindakan. Rencana tindakan itu adalah apa yang akan kita lakukan, ya. Jadi kan kita mau merencanakan ini untuk pasien ini, misalkan kayak pasien ibu hamil ini datang memeriksakan kehamilannya, apa yang saya lakukan dari masalahnya pedomannya kita di dalam melakukan implementasi bidan. Ya, oke? Ya, kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita masuk di pengumpulan data dasar. Tadi kan saya bilang untuk pengumpulan data dasar itu ada dua jenis data, ya, yang kita pakai. Ya, data subjektif dengan data objektif. Selalu kita kalau kita masuk di pengumpulan data dasar itu atau kita melakukan pengkajian, yang pertama kali kita lakukan apa dulu? Kalau kita mau mengkaji, kalau adik-adik mau melakukan pengkajian apa dulu yang dilakukan? Apa yang kalian kumpulkan dulu? Yang paling pertama apa? Anamnesis. Apa-apa saja yang masuk dalam anamnesis? Ya, nama, biodata, ya, biodata pasien, ya, ya kan? Ya, apa-apa yang masuk biodata itu apa saja deh? Coba satu orang. Apa? Nama, apa lagi? Umur, apa lagi? Jenis kelamin, apa lagi? Pekerjaan, suku, ya, agama, ya, kemudian tingkat ekonominya, ya, itu juga penting ditanyakan. Jadi itu semua ditanyakan di data dasar. Nanti saya kasih formatnya ya, untuk format pengisiannya. Nah, kemudian di pengumpulan data dasar juga ini penting juga dilihat pada saat pasien datang itu keluhan utamanya, ya. Keluhan utamanya itu apa? Ada di sini yang bisa dijelaskan sama saya apa itu keluhan utamanya? Pemeriksaan fisik, ya, secara tertutup. Bagaimana kalau pemeriksaan fisik secara tertutup? Ayo coba angkat tangan yang bisa menjelaskan apa itu pemeriksaan tertutup? Pemeriksaan ya, betul ya. Pemeriksaan fisik dimulai dari kepala sampai kaki, ya. Jadi ini kita kalau misalnya kita mau pemeriksaan fisik ini di langkah 1, ini berarti masih di langkah 1 ya. Kepalanya ini, ya, di kepala ini apa yang diperiksa? Misalkan kayak keadaan rambutnya, ya, apakah bersih atau tidak, kemudian apa ada nyeritan di kepala, kemudian di wajah dilihat bagaimana ekspresinya, kemudian kalau ibu hamil apakah ada plasmagrafi delirium atau topeng kehamilan, kemudian apakah ada udem, ya, dan sebagainya, ya. Oke, dan masuk juga di pemeriksaan objektif itu adalah pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium, ya. Biasanya kalau di ibu hamil misalkan, ya, kita melakukan 3 pemeriksaan laboratorium, ya. Yang pertama itu ada pemeriksaan HB, pemeriksaan darah, golongan darah, ya, untuk mengetahui berapa kadar HB dari ibu. Kemudian yang kedua pemeriksaan urin untuk mengetahui kadar protein di dalam urin dengan untuk mengetahui kadar gula darah, ya, ya. Oke, nah sekarang kita masuk di interpretasi data diagnosa kebidanan aktual, ya. Jadi diagnosa kebidanan aktual ini di langkah 2 adalah diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktek kebidanan, ya, yang memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan, diakui dan disahkan oleh profesi
profesi berhubungan langsung dengan praktek kebidanan, memiliki ciri khas kebidanan, dituntut oleh clinical judgment dalam praktek kebidanan, dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan ya. Nah ini contoh diagnosa kebidanan yang harus bisa lihat ya. Oke. Jadi salah satu contoh jadi kalau kita berbicara tentang masalah aktual itu artinya masalah yang sudah ada ya, masalah yang dibawa sama pasien. Misalkan kayak pasien hamil ya. Ini kita nggak bakal lihat tinggal satu, kita masih belajar bicaranya dulu tentang ibu hamil ya. Nanti kalau tinggal dulu baru kita bicara tentang ibu salin ya. Oke. Nah, misalkan ini contoh kebidanan kehamilan ya. Nyonya A umur 24 tahun. G1 ke 0 anal itu diagnosa. Ya. G1 itu adalah grafik 1 atau hamil pertama. A0 itu P0 itu artinya parahnya 0 belum pernah punya anak. Kemudian A-nya itu abortus. Kalau A0 berarti dia belum pernah abortus atau dia pernah abortus ya. Nah, umur kehamilan 38 minggu. Itu juga masuk diagnosa ya. Kemudian janin tunggal artinya dia satu ya di dalam terus kemudian hidup ya, itu dia masuk diagnosa. Pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik ternyata kita masih mendengar DJJ atau ibu masih merasakan pergerakan janin, berarti janinnya masih hidup ya. Nah kemudian intrauterin artinya dia berada di dalam uterus, di dalam rahim, bukan di ekstrauterin. Kan biasa ada ibu yang hamil ekstrauterin, misalkan kayak dia hamil di luar kandungan ya, misalkan kayak di usus atau di cervix ya. Nah kemudian punggung kanan atau punggung kiri, letak punggung itu juga penting dan itu juga masuk diagnosa. Letak punggung itu kita bisa menentukan bunyi DJJ dan ya. Nah kemudian presentasinya, artinya presentasi itu apa yang berada di bawah ya, apakah dia presentasi kepala atau apakah dia presentasi bokong ya. Itu juga bisa kita lihat dari pada saat tadi kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Oke, nah kemudian apakah dia normal? Ibu ini ya, diagnosa itu normal itu masuk diagnosa loh ya. Apakah dia hamilnya normal atau apakah dia hamil dengan anemia ya. Tadi dari hasil pemeriksaan labnya ternyata AB-nya hanya 9, berarti dia masuk anemia ringan ya, itu juga diagnosa. Atau ibunya mengalami hipermesis gravidarum. Hipermesis gravidarum itu artinya mual muntah berlebihan ya. Kalau misalkan tadi pada saat kita melakukan identifikasi, kita melakukan anamnesa, ternyata pasiennya mengeluh sering muntah ya, berarti diagnosanya adalah hipermesis gravidarum ya. Oke, next. Nah kemudian yang ketiga adalah diagnosa potensial ya. Diagnosa potensial ini kalau masalah potensial itu adalah lanjutan dari masalah aktual. Jadi ini masalah potensial ini di sini bisa kita katakan bahwa potensial terjadi anemia sedang. Ya kan tadi di aktual dia sudah ringan. Ya. Sekarang potensial dia terjadi anemia sedang. Berarti itu diagnosa potensialnya ada. Paham tidak? Boleh ya? Oke. Ya. Kemudian antisipasi tindakan segera. Ya, di sini kalau tindakan segera atau kolaborasi ya. Bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah ya. Jadi tindakan segera ini adalah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan untuk menyelamatkan ibu dan lain ya. Jadi misalkan kayak pasien datang dengan pendarahan ya. Ya, pasien mengeluh dia keluar darah dari dalam perut. Ya, jadi sih. Ya. Oke, sip. Ya, jadi adik-adik demikianlah ya untuk materi kita pada siang hari ini. Dan ini saya mau tahu dulu ini, kalian paham tidak apa tadi yang saya ajarkan? Paham? Nah, ya. Sekarang saya mau bertanya dulu ini. Ada tidak yang bisa menjelaskan kembali sama saya apa itu manajemen kebidanan? Ayo, angkat tangan coba yang bisa menjelaskan. Ya, coba, ya Allah. Jelaskan dulu apa itu manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah dari kebidanan masalah
jadi itu ya data objektif dengan data subjektif ya. Jadi data objektif itu adalah data yang diperoleh dari pasien ya. Contohnya tadi kami minta contoh misalkan ya. Contoh data dari di minggu depan ya. Oke. Nah sekarang tadi tidak ikut sampai ya, silakan komen. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kita tentang pidana yaitu manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode penyelesaian masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosis pidana, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Oke, tangan dulu ya. Apa ya? Dari hari ini kita membahas tentang manajemen kebidanan, kemudian ada 7 langkah kita di dalam melaksanakan manajemen kebidanan ya. Oke, sekarang yang paling terakhir adalah tugas. Ya, jadi sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, saya kasih tugas dulu ya untuk kita di rumah. Ya, Bu ya. Jadi kalian tulis ya. Ya, tugasnya itu adalah ya, jadi ini ya ada tugas kelompok. Nanti kalian bagi 3 kelompok ya. Nanti bagi 3 kelompok saja. Nanti ketua tingkat gimana ketua tingkatnya? Kamu ya. Dan ketua tingkat nanti bagi 3 kelompok temannya, kemudian bikin manajemen kebidanan 7 langkah Parme ya. 7 langkah Parme tentang kehamilan. Tetapi berbeda-beda ya. Misalkan kayak kelompok 1 nanti tugasnya tentang ibu dengan anemia. Ya, kelompok 2 yang di tengah ini tugasnya tentang ibu dengan hiperemesis. Kemudian yang kelompok 3 ini ibu dengan kehamilan normal, ya. Oke, nanti tugasnya itu boleh dikumpul, dibikin dalam bentuk makalah. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita presentasi. Ya, presentasi dulu baru kita lanjut ke pertemuan yang selanjutnya, ya. Oke, paham? Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sekian ya. Mohon maaf kalau misalkan kayak ada salah-salah kata dari saya ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Oke, nah sebelum kita kembali ke masing-masing, kita kembali berdoa ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih adik-adik waktunya. Sukses selalu untuk kita bersama ya. Terima kasih. Ya, demikianlah video deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan dapat memberikan gambaran terkait mata kuliah konsep kebidanan yang saya ampuh pada Prodi D3 Kebidanan Stikes Laki pada Tata Toraja, dan dapat berkontribusi dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.